Ini perkembangannya. Yang pertama untuk Sumatera Utara ya, korban jiwa bertambah lagi ya, karena operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini sudah berhasil menemukan yang kemarin dinyatakan hilang ya. Dan juga untuk yang masih hilang ini bertambah lagi karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat terdampak. Itu biasa kalau terjadi bencana ya, itu tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang. Ya, rinciannya ini semua ya untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, itu yang mungkin bertambah daripada kemarin, terutama di Tapanuli Selatan ini karena per hari ini banyak yang ditemukan. Nanti silakan rekan-rekan media rinciannya akan melihat di dashboard ya, atau mungkin nanti bahan saya ini bisa disebarkan ya, karena kalau saya bacakan satu-satu ini lama sekali ya. Kemudian pengungsian juga bertambah yang semula mungkin masih bertahan di rumahnya masing-masing atau mengungsi secara mandiri, ini secara karena tempat pengungsiannya sudah relatif lebih baik, dapur lapangannya sudah beroperasional, logistiknya sudah mulai banyak, jadi masyarakat yang tadinya mengungsi mandiri ini masuk ke titik-titik pengungsian, sehingga jumlah pengungsian ini juga bertambah. Yang pertama Tapanuli Utara ya, ini yang semula kemarin dilaporkan hanya 1000-an kakak, per hari ini sudah mungkin jiwanya saja ya 1000 lebih kakak, tapi sekarang jiwanya adalah 3.600 jiwa. Kemudian Tapanuli Selatan ini masih tersebar di 12 kecamatan ya, tapi dilaporkan dari pemerintah Tapanuli Selatan, Prokopimda, itu per sore ini terdata 4.661 jiwa ya. Kemudian Kota Sibolga ini juga ada 4.456 jiwa, Humbang Hasundutan ada 2.200 jiwa, dan Mandeling Natal ada 1.378 jiwa. Kemudian jalur transportasi untuk Tarutung Sibolga ini masih proses untuk normalisasi. Kemudian untuk di daerah lain ya, di Tapanuli Utara memang ada beberapa titik yang antar kecamatan, antar desa ya, ini yang masih putus ya. Itu ada beberapa kelompok masyarakat, tapi bisa didorong logistiknya secara terbatas lewat darat ya. Itu Bupati Tapanuli Utara memimpin langsung menggunakan truk ya, kemudian sampai ke desa-desa diberikan secara pakai sepeda motor dan menggunakan pejalan kaki. Sudah 3 hari berturut-turut tidak ada hujan ya, alhamdulillah. Sehingga kalau kita lihat dataran Sumatera Utara ini relatif sudah mengeras semuanya. Kalau dilihat dari atas yang semula tergenang banjir ini warnanya sudah merah gitu, dan mungkin sudah bisa diinjak oleh manusia tanpa harus ambles ke dalamnya. Aceh ya, Aceh ini saya rasa perkembangannya per hari ini Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa ini ada 11 kabupaten kota ya, 11 kabupaten kota. Tetapi kalau kabupaten kota terdampak itu ada 18 kabupaten kota. Meskipun 4 kabupaten kota yang lain ini relatif ringan ya, seperti Nagan Raya gitu kan. Itu hanya ada 3 Langsa juga, Langsa yang kemarin ramai di medsos
yang tidak bisa dihubungi, sekarang sudah bisa dihubungi, dan ternyata di sana tidak ada korban jiwa ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini berita yang baik ya. Padahal kemarin kan Langsa ini menjadi perhatian ternyata, tapi ternyata aman. Nah, kemudian jalur transportasi ya, yang masih putus, Sumatera Utara Aceh Tamiang putus. Kemudian dari Banda Aceh Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, ini masih putus. Kemudian Gayo Luas, ini juga masih putus, karena jalur nasional Gayo Luas Aceh Tenggara, itu masih putus. Ya, rinciannya nanti dilihat ya. Aceh Tengah ini belum bisa diakses via darat, ya, karena Jalan Nasional Biren Takengon juga masih putus. Bener Meriah juga masih putus, ya, karena jalur nasional Bener Meriah Aceh Tengah, Bener Meriah Biren ini juga masih putus. Subuh Salam Singkil Aceh Selatan, Aceh Sumut perbatasan Aceh itu pun masih belum lancar karena sebagian terendam banjir. Kemudian kami masuk ke Sumatera Barat, ya. Jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh sekarang sudah lebih pulih, di hari ketiga ini, apalagi sekarang sudah tidak ada hujan, ya OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka, ya. Yang Padang Pariaman yang semula pengungsinya banyak, sekarang mereka sudah berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi agam ini relatif karena yang hilang waktu itu kemarin banyak ya, sehingga tambah yang meninggal jadi 87, yang 76 masih hilang. Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan lain sebagainya. Ini paling tidak ada 8 kabupaten kota yang terdampak. Ya. Dan yang masih menjadi perhatian utama adalah yang di Agam, kemudian di Solok, dan di pesisir selatan. Untuk bencananya, ya, yang terdampak bencana, jembatan putus, jalan rusak, dan sebagainya. Tapi relatif untuk Sumatera Barat dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara ini relatif lebih baik kondisinya. Ini untuk pengungsi data sementara seperti itu ya, ada 77.918 jiwa, tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, ini rata-rata juga sudah pada kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumah masing-masing.